BTW Yudi, kenapa kita perlu belajar public speaking nih? Oke, jadi kali ini kita akan menerima materi gitu ya tentang public speaking dari narasumber kita tentunya yang gak kalah keren. Jadi Bali ini memang terkenal gimana ya? Indonesia tentunya ya memiliki keanekaragaman dan juga prestasi berbeda-beda, tapi banyak sekali bibit unggul gitu ya yang menghasilkan putra putri Indonesia, bahkan yang luar biasanya putri Indonesia bahkan Miss Internasional juga dari Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi pada momen spesial hari ini pada acara Big Fair Rise in Bali, kita mengundang dari Putri Indonesia Bali tahun 2023 untuk memberikan materi tentang public speaking. Iya, yang dimana tema dari materi public speaking yang nantinya akan disampaikan yaitu Dare to Speak to Get Attention. Wow, ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman juga wajib menyimak dengan baik. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab karena public speaking ini juga benar-benar penting seperti yang Yochan juga katakan tadi ya. Karena bisa berbicara adalah modal juga ya. Iya, betul sekali, apalagi ini merupakan soft skill yang kita rasa semua teman-teman wajib harus menguasainya. Karena public speaking bisa diterapin di seluruh aspek kehidupan teman-teman, baik mungkin di ranah kelas ketika nanti semisal presentasi, kemudian di ranah organisasi maupun pekerjaan nih Yudi ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama mari kita bersama dan beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Nanda Saraswati. Wow, ramai ya? Kalian dari jam berapa di sini teman-teman? Luar biasa, semangat banget ya, banget tuh di atas tuh isi juga. Oke, sebelum aku mulai ini, aku mau pantun biar ada yang bilang cakep gitu, boleh? Boleh. Makan bakso aci ketusuk lidi. Pergi ke pasar tetap bergaya. Selamat pagi, selamat Bali. Semoga semuanya berbahagia. Apa nggak semangat nih pagi-pagi udah dibilang cakep gitu kan? Jadi semakin mood buat sharing sama teman-teman. Oke, untuk PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Oke. Teman-teman, kira-kira kalau misalnya melihat dari judulnya, udah kebayang belum kita akan bahas tentang apa? Public speaking, bener banget. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya ternyata kemampuan public speaking itu salah satu hal yang penting loh untuk dimiliki. Aku mau tanya nih, siapa di sini yang kalau misalnya diminta untuk ngobrol di hadapan publik, ada deg-degannya, boleh angkat tangan? Ramai banget guys, ramai banget. Ya ampun, semoga setelah ini bisa berkurang lah ya rasa takutnya biar lebih percaya diri. Bisa di next? Oke, jadi kalau misalnya kita lansir dari World Matrix Report, ada 77% loh persentase orang-orang yang berjuang melawan speech anxiety atau kecemasan saat memberikan pendapat di hadapan publik. Dan ternyata 95% itu didominasi oleh perempuan. Perempuan lebih besar persentasenya untuk mengalami public speaking anxiety daripada pria. Ini kalau misalnya dikaitkan dengan keilmuan psikologis, ada hubungannya nih. Karena cewek, kita ini sering pakai perasaan nggak sih? Ya nggak? Apa-apa baper gitu kan ya, biasanya kita ya gampang banget terbawa perasaan. Sementara kalau pria itu lebih ke logikanya. Nah, dari 40-78% orang-orang itu bisa ngelis nih kalau ternyata public speaking adalah top one-nya mereka nih, ketakutan mereka yaitu ada di public speaking.
bukan takut ditinggalin pacar, bukan takut tentang mantan yang balik lagi, tapi public speaking ternyata ada di nomor satunya. Sedih next. Dan kabar baiknya adalah more than 60% orang-orang ini berusaha mau untuk keluar dari public speaking anxiety-nya, termasuk teman-teman yang ada di sini. Semoga nanti setelah keluar dari ruangan ini udah ada nih rasa kepercayaan diri buat melakukan public speaking. Oke? Oke, bisa naik. Namun sebelumnya, gede banget suaranya. Namun sebelumnya, perkenalkan kembali, aku Nanda Saraswati, lulusan Sarjana Psikologi. Aku merupakan Putri Indonesia Bali 2023, Top 15 dan juga Best National Costume. Dan sudah memperjuangkan sertifikasi public speaking itu. Kita salam kenal ya teman-teman. Lanjut. Dari tadi ngomongin tentang public speaking. Apa sih public speaking itu? Jadi public speaking itu keseluruhan proses dari kalian mendesain apa yang akan kalian sampaikan hingga bagaimana sih cara kalian menyampaikannya. Bagaimana teknik-teknik yang tepat untuk digunakan. Karena di sini tujuannya adalah apa yang kita persiapkan nantinya itu bisa diterima oleh audiens dengan baik dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Sekarang aku akan memberikan kalian tips and trick sharing session mungkin terkait dengan public speaking. Next. Oke, tapi sebelum masuk ke tips and trick, dari tadi ngomongin tentang public speaking anxiety. Ada loh ternyata fobia yang berkaitan dengan public speaking, namanya glossophobia atau ketakutan yang teramat apabila diminta untuk berbicara di hadapan publik. Ada kecenderungan mereka untuk menghindari karena apa? Takut dipermalukan, takut mengecewakan. Bener nggak nih teman-teman yang takut public speaking? Takut dipermalukan, takut kecewa dengan hasilnya, bener? Benar. Next. Oke, karena ini biggest Gen Z conference, jadi kan Gen Z ya set gitu pokoknya instan biasanya. Aku mau ngajak kalian membahas tentang set formula. Apa aja itu? Jadi next. Untuk set formula ini, skill set, tool set, dan mindset. Skill set itu keterampilannya, tool set itu bahan penunjang, mindset inti bumi. Nah, kenapa inti bumi? Kita bahas nanti. Bisa lanjut? Oke, berbicara tentang skill set, keterampilan, ini bisa dilatih teman-teman. Di sini ada berkaitan dengan voice, face, and gesture. Next. Oke, untuk voice, yang pertama itu vokalisasi. Vokalisasi berkaitan gimana sih kita melatih vokal kita. Ada beberapa cara. Ada vokalisasi, bersuara di depan mikrofon, berlatih buang nafas, dan juga bernafas dengan irama. Vokalisasi itu ada contohnya. Ada humming, do re mi fa sol, mami mu me mo. Biasanya aku lebih sering menggunakan teknik humming. Nanti kita coba ya setelah ini. Lalu ada bersuara di depan mikrofon. Kalian sebelum melakukan public speaking harus tes nih mic-nya. Karakteristiknya seperti apa? Biasanya jarak ideal adalah 5 jari. 5 jari untuk memastikan suaranya itu stabil. Tapi dengan mengetes kalian tahu nih, oh kalau kejauhan suaraku lebih kecil, jadi harus didekatkan. Lalu tadi ada juga teknik pernafasan. Teknik pernafasan 478. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, dihembuskan dengan berdesis 8 detik. Selain untuk melatih pernafasan kalian, itu juga berkaitan untuk memberikan perasaan rileks sebelum kalian on stage. Dan yang terakhir, itu berkaitan dengan
Bagaimana kalian melakukan nafas panjang pendek? Awalnya nafas pendek, lalu lanjut nafas panjang untuk memastikan kalau misalnya nafas kalian stabil. Nah, ini yang aku maksudkan, kita akan coba bareng-bareng. Sebelum kita mempraktikkan teknik humming, aku mau teman-teman membaca ini, disuarakan dengan suara kalian masing-masing. Boleh? Coba dibaca. Gak apa-apa, ribut aja gak apa-apa. Coba dibaca. Udah? Oke. Diingat tadi suara kalian kayak gimana. Sekarang aku mau ngajak teman-teman buat humming. Humming itu kayak gini. Tapi nggak cuma sekedar doang, tapi dengan power. Sekeras yang kalian bisa, selama yang kalian bisa. Oke? Apa nggak gitu jadi ya satu ruangan ya? Nggak apa-apa, kita coba. Setelahnya, ketika aku bilang stop, teman-teman baca lagi teks yang sama. Siap? 1, 2, 3. Powerful lagi, powerful. Sekuat yang kalian bisa. Stop, coba baca lagi. Gimana? Ada yang merasakan perbedaan? Biasanya kalau misalnya aku menerapkan teknik humming ini, suaraku yang cenderung karakternya agak cempreng, setelah humming itu akan lebih bulat, lebih gitu suaranya. Biasanya ini akan kayak suara-suara MC kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini ada filler words. Mungkin kalian sering mendengar, filler words itu adalah kata-kata yang sering kalian sebutkan ketika udah nggak tahu mau ngomong apa. Kalau aku, itu biasanya muncul kata gitu, seperti itu, istilahnya, itu filler words aku. Itu bukanlah suatu permasalahan, salah satu bentuk coping mechanism kita. Ketika udah habis banget nih di kepala mau ngomong apa, biasanya aku ngomong gitu, seperti itu, gitu biasanya. Gitu lagi kan? Tuh, gitu lagi. Jadi filler words ini penyebabnya apa? Gak sinkron antara pikiran dan mulut kalian. Gak maksimal dalam menyampaikan suatu hal dan kurang pemanasan vokal. Tipsnya gimana? Sadari filler words kalian, coba temuin. Kayak aku tadi apa tuh? Gitu, seperti itu. Pelan-pelan saat bicara, jangan ngebut, nggak apa-apa pelan-pelan. Jangan takut diam dan juga perpanjang kata. Latihan vokal yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi ini ada lip trill, memijat rahang, dan tongue twister. Lip trill tuh yang gitu, itu nggak sih yang getarin bibir, itu lip trill. Lalu memijat rahang dan tongue twister itu adalah yang ngomong kelapa gading, kepala daging, kelapa gading, kepala daging, gitu. Tuh, gitu lagi kan, filler words. Lanjut. Nah, berbicara tentang warna suara. Warna suara ini berkaitan dengan tinggi rendah, panjang kata, vibrasi. Ini salah satu contoh iklan yang menurut aku kelihatan banget nih warna suaranya. Bisa dijadikan referensi belajar untuk teman-teman. Boleh di play? Indomie ayam geprek. Indomie habis ayam geprek. Kemasannya keren. Kemasannya keren. Berdasar peluangnya di nomor lain. Indomie habis ayam geprek.
kan? Indomie habis, ayam geprek, kremesannya grek gitu. Banyak banget tuh warna suaranya yang bisa kita lihat. Ketangkep warna suara yang dimaksud? Ketangkep? Naik turunnya, panjangnya, bentuk nadanya, itu warna suara. Next. Oke, yang selanjutnya ada face, berkaitan dengan expression dan juga eyes. Di sini teman-teman penting banget loh, walaupun audiens sebanyak ini, ekspresi, kontak mata itu penting. Karena mereka akan melihat hal itu. Ada satu contoh, boleh bantu pegang mic-nya? Boleh minta tolong satu orang bantu pegang mic-nya? Enggak apa, pegang mic-nya ini aja, bantu dipegangin. Kita tolong ya. Oke teman-teman, semuanya tangannya kayak gini. Lurus ke depan. Oke. Hitungan ketiga, kita tepuk tangan bareng-bareng. Belum, hitungan ketiga. Yang ketiga ya. 1, belum. 1, 3 guys. 1, 2, 3. Gimana sih? Belum 3, baru 2 loh aku udah nepuk. Kok udah pada nepuk? Kan 3. 3-nya belum. Itu artinya apa? Nah, berkaitan nih dengan face expression, eyes, dan nanti gesture. Orang-orang cenderung akan lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain daripada apa yang dikatakan. Jadi, gestur, face expression, kontak mata akan semakin meyakinkan audiens tentang speech kalian. Tuh, filler word. Next. Nah, ini gesture, ada hand gesture dan juga ada body position atau standing position. Hand gesture itu sederhananya adalah jangan keluar dari kotak. Jangan yang ketinggian ngomong, cukup ada kotak di sini. Bayangin kalian lagi bawa kotak. Jadi cukup di sekitar sini aja. Standing position juga penting nih, biar orang-orang juga bisa melihat kalian, nggak kesel melihat terlalu banyak bergerak. Next, gitu lagi. Masuk ke toolset. Toolset ini apa sih yang harus disiapkan? Ada topik fokus, occasion, and knowing your audience. Kalian harus mempersiapkan topik yang mau dibahas apa. Ini acaranya tentang apa ya? Sama siapa sih yang hadir? Karena itu akan mempengaruhi ketika yang hadir teman-teman sepantaran saya nih, para Gen Z. Bawaannya harus lebih chill, relax, kayak gitu. Terus kalau misalnya senior, harus lebih segan, lebih bisa sopan lah menyampaikan. Next. Nah, ini dia inti bumi yang saya maksud tadi, yaitu mindset. Mindset ini set of belief. Ini akan mempengaruhi gimana kalian berpikir, merasakan, dan juga behave. Setelah kalian berlatih, setelah kalian mempersiapkan semuanya dengan matang, ketika di sini pikiran kalian mengatakan bahwa aduh nggak bisa, takut, nanti akan buyar itu semua teman-teman. Penting banget kemampuan kalian untuk bisa mengendalikan pikiran kalian. Mindset itu adalah kunci utama loh dalam segala hal. Menurut aku dalam kehidupan ini, mindset itu perannya luar biasa. Dengan mindset itu kalian akan menentukan apa sih action yang akan kalian berikan. Habits-nya juga akan terbentuk dari action. Setelah habits-nya terbentuk, karakteristik kalian akan terbentuk dan destiny kalian terwujud gitu. Semua itu awalnya dari mindset. Harus percaya kalian bisa. Semua ini bisa, perlu dilatih, perlu percaya dengan diri sendiri. Bukan cuma percaya diri, tapi percaya dengan kemampuan kalian. Next. Tips and trick, jadi in summary ya. Tips and tricknya adalah make a conversation untuk kalian terus latihan.
Lalu ada move your body seperti yang tadi biar lebih kena pesannya. Lalu ada creative opening, pantun itu boleh. Know your audience dan speak from your heart. Kalian harus benar-benar bisa memahami, menjiwai apa yang akan kalian bicarakan. Nanti audiens juga akan engage dengan hal tersebut. Next. Ini bisa dibilang closing statement ya. Semua orang bisa bicara, tapi tidak semua bisa berbicara. Saya Nanda Saraswati, terima kasih. Lagi nungguin MC-nya guys. Tunggu ya. Kalian nungguin sampai akhir di sini. Keren, semangat. Ini emang mau karena kepo, karena apa SKP? Pusing deh. Tapi setidaknya dapat ilmunya juga ya. Nanti dipraktekkan deh di kehidupan. Udah datang guys. Oke, tak terasa ya, udah selesai aja nih pemaparan materinya Kak. Ya, teman-teman, ya, setelah ini kita langsung buka sesi Q&A khusus untuk sesi kali ini kita bakal kasih 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi tolong ya, jangan nanya single atau enggak ya. Wah, soal tadi Kak ada yang nanya single gitu bicara ya. Oke, bisa langsung ke depan. Ayo, siapa cepat? 2 laki-laki, 1 perempuan. Oke, udah dapat nih, udah dapat. Wadidaw. Bentar. Bergetar panggungnya ya. Ini ada, maaf bro, balik. Kamu terlambat ya, balik. Siap ya. Kita ada, langsung kita rekap nih. 2 perempuan, it's okay? Boleh, silakan perkenalkan namanya siapa, dari universitas mana? Paling kenceng ya, Univnya. Perkenalkan, saya Ida Yukademani Puspaka Putri, bisa dipanggil Dayu. Saya dari Universitas Bali Internasional. Unbi. Sini saya izin nanya sama kakak, Boleh. bagaimana kakak bisa memulai semua ini? Karena saya dari dulu ingin menjadi seperti kakak, tapi gagal terus. Dan kali ini saya mau mencoba join sama putra-putri kampusnya untuk bisa menjadi seperti kakak. Ini langsung jawab. Boleh langsung ya Kak ya? Memulai aku menjadi, ini maksudnya public speakingnya atau pageantnya? Keduanya? Oh, pageantnya. Oke, jadi awal mula seorang Nanda Saraswati ada di sini adalah karena jadi MC kampus. Aku dulu awalnya adalah orang yang takut ngomong juga guys. Jadi aku kalau misalnya acara ulang tahun temen nih dikasih mic, pasti nolak. Kalau sekarang mah gitu, gaya banget gitu. Jadi awalnya dari MC kampus ada keinginan buat kayaknya lo harus improve public speaking deh. Naik nih moderator, ikut Jegek Bagus Kedokteran, Jegek Bagus Udayana, dan akhirnya lompat ke Putri Indonesia. Kalau misalnya berbicara tentang kegagalan ya, banyak banget gagal-gagalnya. Terutama kalau misalnya public speaking banyak banget. Tapi yang aku ingat adalah gagal itu harganya mahal guys. Dari sana kita tahu yang mana ya salah, yang mana yang bisa aku perbaikin. Dan dengan catatan gagalnya itu harus dievaluasi. Jangan yang baru gagal kayak aduh nyerah deh, nggak usah deh lanjut ya. Tapi cari tahu mana ya yang salah di sini, itu yang aku improve. Contohnya deh kayak sekarang aku akan memberikan materi tentang public speaking biar ilmuku bisa dikatakan aku nambah ilmu baru,
Aku ambil sertifikasi public speaking dari sana, jadinya banyak belajar. Kuncinya adalah banyak belajar. Seperti itu, filler words. Gimana? Bisa diterima ya? Terima jawabannya ya. Luar biasa ya. Semoga ini jadi motivasi loh, supaya bisa mengikuti jejaknya Kak Nanda ya. Oke, nanti sabar ya. Ntar kita ada foto bareng. Selanjutnya, perkenalkan namanya siapa, dari univ mana? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agatha Madur dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Nah, sedikit cerita pengalaman saya ya Kak. Saya itu dalam public speaking kadang merasa gugup gitu. Padahal dari belakang udah persiapan. Karena apa? Aku kadang takut kayak bagaimana ya respon audiens nanti ketika saya membawa sebuah materi atau gimana gitu. Nah pertanyaannya, kira-kira bagaimana cara kita menghadapi audiens yang tidak responsif? Gitu aja. Menghadapi audiens yang tidak responsif ya. Pertama, ya aku mau jawab dulu nih, yang perasaan takut, deg-degan, yang kayak gitu. Itu adalah naluri dasar manusia. Salah satu bentuk self-defense. Warning sign untuk diri bahwa aku akan menghadapi sesuatu nih, harus prepare. Dulu, mentor public speaking aku pernah bilang kayak gini. Ketika kamu merasakan gugup untuk memulai suatu hal, itu artinya kamu berkembang. Itu yang terus aku pegang. Jadi kalau misalnya di belakang panggung tadi pun juga aku ada mulus-mulusnya, tapi udah relax saya, oke, aku tegang gitu. Untuk berkaitan dengan audiens, ketakutan bahwa audiens tidak responsif atau tidak sesuai ekspektasi audiens, jawabannya adalah Anda datang diundang karena mereka ingin tahu. Jadi teman-teman yang hadir itu pasti ada keinginan untuk tahu nih, dapat ilmu ketika kita hadir di atas panggung atau public speaking. Ketika ada audiens yang tidak responsif, jangan fokus ke sana, fokus dengan yang responsif. Ambil energi positif, sebarkan gitu maksudnya. Jadi jangan terfokus ke yang tidak responsif, takutnya nanti energi kita juga turun. Itu tipsnya. Oke, bisa diterima ya? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi maunya 3, jadinya 4 ya? Nggak apa-apa ya? Oke, selamat pagi. Saya dari Universitas IPB, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Mana suara dari IPB? Sudah ada di atas. Mau cerita pengalaman sedikit ya Kak. Pertama saya pernah ikut MC juga lomba, tapi kalah di senyuman saja waktu itu. Hanya juara 2. Habis itu pernah jadi stand up comedy juga pada satu ulang tahun Tentara Nasional di Manado. Susahnya bukan main Kak. Kalau di stand up comedy dengan tentara itu bukannya main, nggak ada ketawa-ketawanya, senyum pun enggak. Ya. Pertanyaannya saya, bagaimana sih Kak cara kita untuk mengubah situasi itu gitu pada saat kita mau melakukan atau pada saat kita berbicara itu yang susah di sini adalah senyumannya gitu. Kalau untuk gestur tubuh waktu itu ada kritikan dari host udah lumayan, tapi dikala senyum Kak. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, tentang senyum ya. Coba tadi siapa namanya ya? Prima coba hadap ke depan. Senyum. Cakep loh kalau senyum. Jadi biasanya kalau misalnya orangnya sampai hilang senyumnya ketika di atas panggung, antara berpikir atau tegang. Waktu itu kamu karena berpikir atau karena tegang? Tegang. Oke, karena tegang. Caranya adalah dengan terbiasa senyum. Jangan tersenyum ketika ada orang yang nyapa, enggak. Tapi ketika kalian lagi ngapain, lagi diam pun kayak happy aja. Bawa perasaan happy di dalam diri. Ketika mau tampil, asik nih aku mau tampil gitu. Aku mau nge-MC. Kayaknya fun deh gitu. Walaupun formal situasinya atau apa. Pengendaliannya itu ada di pikiran kita. Kita harus ingat, ayo kita senyum yuk, kita lihat audiens nih, biar ketika mereka baru melihat kita, itu udah
ada perasaan happy juga nih, ih asik nih MC-nya, menarik kayak gitu. Dari kamu keluar panggung, udah senyum aja, hai sapa-sapa aja. Itu yang awal akan mendobrak adanya perasaan bahagia dari diri kamu. Itu juga akan mempengaruhi senyumnya itu. Seperti itu, terjawab? Oke, luar biasa. Dan selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih. Silakan langsung saja perkenalkan diri dan pertanyaan. Baik, selamat pagi Kak Nanda serta para hadirin sekalian. Perkenalkan saya Abi, saya seorang mahasiswa semester 1 dari Universitas Trisakti Mulia, yaitu universitas yang bergerak di bidang Business and Tourism. Saya sangat tertarik dengan topik yang Kak Nanda bicarakan pagi ini, yaitu Dare to Speak, di mana topik ini sangat relate dengan film yang beberapa hari lalu sempat saya tonton, yaitu berjudul Le Brio, film asal Prancis yang mengisahkan, singkat ceritanya itu mengisahkan seseorang wanita imigran yang bersaing dengan profesor yang rasis, dan motivasi dia untuk mengalahkan profesor itu adalah yaitu untuk memenangkan kompetisi debat di antar universitas di Prancis tersebut. Dan singkat cerita wanita itu kemudian dilatih sendiri oleh profesor yang menjatuhkan dia awalnya. Dan pada akhirnya kita tahu plot twist yang sebenarnya, bahwa profesor itu memiliki makna tersendiri, yaitu ingin mengingatkan kepada khalayak publik bahwa wanita maupun minoritas dan bahkan imigran sekalipun bisa tentu berbicara di depan umum dan didengarkan dengan siapapun. Ini juga sangat relate sekali dengan beberapa pengalaman saya sewaktu saya masih berada di bangku sekolah menengah kejuruan. Saya merupakan seorang wakil ketua OSIS, di mana saya sempat membantu untuk memimpin organisasi yang saya tempuh. Dan pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini merupakan terkait dengan masalah yang sempat saya hadapi beberapa periode sebelumnya, yaitu di mana para anggota saya yang awalnya itu memiliki keberanian dan niat untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka kepada orang lain, kepada di depan umum untuk memperkuat organisasi kami, cenderung kemudian di beberapa periode selanjutnya itu cenderung mereka tidak mau mengungkapkan ide mereka tersebut. Dan setelah saya telusuri, saya berusaha untuk mewawancarai salah satu dari mereka, dan mereka mempunyai alasan bahwa ketika mereka ingin mendengar, ingin merasa didengarkan karena awalnya pemimpin periode tersebut yang periode sebelumnya itu merasa memotivasi mereka untuk ayo guys kita ngomong apapun ide kalian bisa kita diskusiin sekali lagi, dan barangkali ini bisa menjadi kemajuan bagi organisasi kami. Tetapi pada kenyataannya setelah mereka menyampaikan ide mereka tersebut, para pemimpin yang terdahulu cenderung hanya mendengarkan dan cenderung mengabaikan pendapat mereka, dan ini yang membuat mereka keinginan dare to speak mereka itu menjadi berkurang seperti itu. Nah, saya ingin meminta nasihat dari kakak sebagai ketika saya nanti kedepannya menjadi seorang pemimpin dan diberikan kesempatan lagi, karena kebetulan saya juga menjabat sebagai anggota BEM di periode kali ini di kampus saya ingin meminta nasihat kakak apabila di sebuah organisasi atau perusahaan nanti yang dimana sistemnya itu hierarkis, bagaimana cara kita mendorong agar anggota kita tetap mau menyampaikan ide atau gagasan mereka seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mengenai hal tersebut, orang cenderung akan excited apabila memiliki kesukaan yang sama atau merasa didengarkan. Ketika misalnya nanti kamu menjadi ketuanya, jadilah pemimpin yang bisa mendengar. Gak semua orang bisa mendengar. Jadi orang yang aktif listening. Gak cuman dengerin aja masuk kanan keluar kiri, tapi bisa juga memberikan respon. Misalnya ada anggota kamu yang menyampaikan ide gagasan, terlihatlah excited untuk hal itu. Ketika mereka berbicara dan ternyata respon lawan bicara yang excited, akan ada banyak ide lain yang keluar karena mereka merasa diterima. Penerimaan itu penting loh teman-teman. Sebagai seorang pemimpin, itu cara untuk menjaga bahwa mereka itu merasa aku didengar loh oleh pemimpin aku gitu. Ketika mereka menyampaikan ide gagasan, kasih kesempatan. Coba dong diaplikasikan. Coba buat rinciannya.
akan semangat mereka mengeluarkan semua ide kreatifnya. Jangan menjadi yang tadi, yang tidak peduli atau hanya dianggap angin lalu. Jangan seperti itu. Untuk menjadi bos itu hal yang mudah, tapi jadi pemimpin itu perlu skillsnya. Terjawab? Baik, terima kasih banyak Kananda. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua yang sudah mau maju ke depan dan bertanya kepada kita semua. Dan tentunya sesuai dengan janji kita bolehkan teman-teman untuk foto dulu ya dengan Kananda Saraswati ya yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Iya, oke. Langsung saja udah gak sabar kan? Bisa ke tengah terlebih dahulu. Ayo, kita foto bareng-bareng dulu ya. Baru selanjutnya kita foto berdua. Silakan. Silakan ya, yang perempuan di kanan, yang laki-laki di kiri. Oke, Kananda boleh ke tengah lagi. Nah, jadi ini titik senternya ya. Oke, supaya semuanya kelihatan. Silakan. Wajib senyum karena tadi sudah menerima ini ya, sudah menerima informasi dari Kak Indah. Dari Kananda maksudnya kita harus wajib senyum, oke? Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Boleh gak bebas? Ayo. Oke, sarang hiu. 1, 2, 3. Oh, ternyata idealisme laki-laki masih jempol ya. Oke, selanjutnya yang perempuan, silakan laki-laki bisa ya ke sebelah dulu. Oke, biar yang perempuan, oke, bertiga. Ya. Oke. Senyumnya 1, 2, 3. Oke, dan dilanjutkan dengan para pria tampan di belakang kita. Boleh ambil posisi tengah-tengah, silakan. Baik, ya teman-teman. Gayanya gimana? Oh gitu ya. Boleh, saya bantu. Oke, ikutin arahan dari Kananda. Gayanya, Oke, ayo dong ya. 1, 2, 3. Wow, boleh tepuk tangan yang meriah. Oke, luar biasa. Kami persilakan kepada teman-teman yang bertanya boleh langsung kembali ke tempat. Ya. Kemudian dilanjutkan yaitu tentunya penyerahan plakat dan juga piagam penghargaan oleh siapa Kak? Oke, jadi untuk piagam penghargaan akan diserahkan langsung oleh rekan kita dari Ketua BMPM Instiki yaitu Putu Ratna Anggarawati. Baik, luar biasa Kananda Saraswati sudah memberikan informasi yang sangat menarik dan tentunya menambah pengalaman kita semua. Jadi memang wajib ya rekan-rekan teman-teman semua untuk mendalami public speaking karena kemampuan berbicara kalian adalah bekal juga ya untuk nanti menggapai cita-cita. Oke, silakan. Iya, benar sekali. Oke, silakan. Baik, diberikan plakat dan goodie bag juga nih. Ada goodie bag dari panitia yang luar biasa ya dalam acara Big Fair di Bali tahun 2025. Oke, kita foto dulu dalam hitungan. Boleh ke tengah-tengah lagi. Oke, sudah tengah-tengah. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Kita join juga ya. Oke, kita join juga. Jadi MC juga harus foto dong. Oke, sekali lagi. Boleh. Oke, sudah ready? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kananda request nih Kak. Iya, gimana tuh requestnya? Foto dengan background audience. Jadi Oh ya. teman-teman Boleh banget ya request langsung dari Kananda Saraswati. Kita foto bareng ya. mungkin teman-teman boleh berdiri kali ya. Iya, boleh banget. Berdiri ya teman-teman. Kananda mau selfie atau gimana kan? Peregangan dikit ya. Kamera aja ya. Nggak ada yang mau berdiri. Oke, ayo kita berdiri dulu sama. Ayo, biar kelihatan, peregangan biar kelihatan ya. Kalau kalian tetap oke gitu ya karena kita masih ada kegiatan seru lainnya nanti. Oke? Oke, luar biasa semangatnya teman-teman semua hari ini. Iya, nggak terasa ya udah 2 pemateri ini ya. Masih ada kurang lebih 3 lagi.
Oke, kita tunggu bersama tentunya. Oke, Oh, ini akhirnya totalitas sudah dari ready peserta juga. kita ya. Oke, semuanya di belakang senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih. Silakan teman-teman untuk dapat duduk kembali. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Kananda ya, karena sudah berbagi banyak sekali insight terkhusus tentang public speaking ya. Oke, selanjutnya kami persilakan Kananda boleh kembali ke tempat. Sekali lagi terima kasih banyak dan berikan aplaus yang meriah untuk Kananda.